Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Juli dan di sini nanti saya akan bahas beberapa saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang ingin sahamnya untuk dibahas juga, jangan lupa ya requestnya itu di grup Telegram, bukan di YouTube. Dan sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual ya, tidak ada perintah untuk jual dan beli. Sehingga sebaiknya teman-teman bisa juga menganalisa kembali sendiri. Atau kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay juga, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Oke, kita langsung mulai aja. Dan semua tools yang saya gunakan ini adalah tools dari Wisdom and Invest. Jika teman-teman merasa cocok dan suka atau ingin menggunakan tools ini, bisa didapatkan dengan dua cara ya. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Fasilitas kita banyak banget, nggak cuma yang di show di YouTube ini ya, tapi ada screener, lalu chartnya juga bukan cuma 3 chart atau 2 chart yang saya share di sini. Chartnya itu udah banyak banget, ada Fibonacci, ada Ichimoku, ada MACD, dan banyak sekali macam-macam lainnya. Nah, untuk komplitnya, kalau teman-teman pengen tahu, emangnya ada fasilitas apa aja sih Wisdom and Invest ini? Bisa ya ikutin Zoom kita yang diadakan secara rutin setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, kemarin jadi udah ada nih acaranya di hari Rabu jam 8, nanti ada lagi di hari Sabtu ya, pukul 4 sore. Jadi kalau teman-teman ada yang bisa ikutan, silakan ikutan karena di sana di acara Zoom ini terbuka untuk umum dan bisa langsung diskusi dengan mentornya Wisdom and Invest. Oke? Lalu cara yang kedua, selain dengan berlangganan, tentunya ada satu lagi cara mudah banget. Ini tinggal teman-teman buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Jadi rekanan kita itu ada 3. Yang pertama adalah JUC atau Jasa Utama Kapital, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Ketiganya kita ada pakai juga ya, jadi teman-teman bisa saling diskusi dan tanya-tanya kira-kira yang cocok aplikasi apa ya yang sesuai dengan pilihannya teman-teman. Nah, kontak untuk admin, baik admin untuk pendaftaran sekuritas maupun adminnya Wisdom and Invest, itu juga udah saya share link Telegramnya di deskripsi di bawah. Jadi silakan ya ditanya-tanya dulu aja. Barangkali teman-teman mau tanya-tanya yang lebih komplit karena fasilitas kita, fitur-fitur kita juga ada banyak pilihannya, beragam harganya. Dan nggak usah takut ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, tanya-tanya dulu, jadi nggak jadi, itu juga nggak masalah, it's okay. Ini saya share sedikit screener dari asing, screener asing secara daily ya, D ini menunjukkan daily. Ada LQ45, BRI, Goto, BMRIP, TBA, MDKA, ASI, dan sebagainya. Yang mau print screen, silakan print screen. Atau kalau misalnya teman-teman mau ngecek aja dari sekuritas itu juga bisa ya. Biasanya sekuritas itu rata-rata semua sekarang udah pada menyediakan informasi net buy sell asing ini. Foreign buy ya, foreign net buy atau foreign net sell itu bisa teman-teman lihat. Ini kalau kita udah urutin yang paling atas itu net buy yang tertinggi, kalau yang net sell itu di bawah ya angkanya minus, itu artinya net sell. Itu ada BCA, BNI, ADRO, UNVR, ICBP, dan sebagainya ya. Kita mulai dari indeks dulu sebelum masuk ke analisa sahamnya, karena seperti biasa kita harus melihat dulu peta besarnya itu apa ya. Kalau indeksnya masih sideways atau indeksnya breakdown dan ada foreign flow, mungkin bisa menghindari saham-saham blue chip. Kita bisa mencari saham-saham lain di second liner ataupun third liner. Karena agak sulit ya trading di saham-saham blue chip. Dia pergerakannya kurang lebih mirip dengan pergerakan IHSG. Jadi IHSG kita, komposit kita masih belum ada perubahan juga ya, masih sideways aja di area sana. 6781, 6962. Ini angkanya ya, support dan resistnya. Jadi dia masih bergerak di sana-sana aja. Kalau dia sampai breakdown lagi, closing di bawah sini, maka artinya dia berpotensi banget ke area sini nih, 6.700 ataupun 6.558. Itu area support selanjutnya. Kalau dari foreign flow-nya, jadi yang bawah ini ada tulisan NBSA, itu singkatan dari net buy sell asing.
Yang hijau-hijau artinya asingnya net buy, yang oranye-oranye artinya asingnya net sell. Kenapa kita perlu menganalisa foreign flow ini? Karena biasanya pergerakan indeks kita itu berkorelasi erat dengan foreign inflow. Jadi kalau foreign-nya outflow atau foreign-nya jualan, maka kecenderungannya indeks kita akan bergerak turun. Kalau ada foreign inflow, maka kecenderungannya adalah indeks kita akan bergerak naik. Oke. Chart lain yang akan saya gunakan. Jadi ini foreign inflow-nya, chart NBSI-nya bukan cuma untuk IHSG ya, untuk saham-saham lain juga bisa teman-teman cek. Sehingga kalau teman-teman sudah punya akses ke fitur-fiturnya Wisdom and Invest, silahkan ya dieksplor sebanyak-banyaknya. Ini WinX, dia menunjukkan analisa teknikal, cara menggunakannya itu gampang banget. Paling gampang, paling simple adalah melihat momentumnya. Momentumnya kalau berwarna titik pink, biasanya dia bergerak sideways. Jadi kayak begini nih, sebenarnya lagi bergerak sideways ya. Hanya aja dia ada momentum yang berwarna oranye pastel, itu sebenarnya agak kurang oke sih. Yang bagus adalah ketika dia momentumnya berwarna biru Ben-Hur, apalagi semakin meningkat. Itu yang oke, yang bagus. Sebaliknya, kalau misalnya birunya mulai menjadi biru tua dan mulai mengecil, itu artinya momentumnya jadi kurang bagus ya, ada potensi untuk koreksi. Kalau yang merah, apalagi merah perdana, ini biasanya kurang bagus, jadi hindari dulu. Kalau dia sudah berubah menjadi merah tua, maka berpotensi banget untuk reversal. Sehingga kalau teman-teman yang stylenya bottom fishing, ingin menangkepin saham-saham di bawah, enak banget menggunakan si momentum ini ya, tinggal incar ketika momentumnya berubah menjadi merah tua. Dan ini juga bersifat bisa ada divergennya ya. Bisa teman-teman lihat ketika ini bottom dengan bottom, ini bottom dengan bottom, berlawanan arah. Jadi pergerakannya ini ke bawah, yang ini pergerakannya ke atas, maka terjadi divergen. Jadi enak banget ya menggunakannya. Kita bisa lihat divergen, kita bisa kalau mau entry tinggal nunggu momentum, kalau begitu momentum merah kita tinggal exit. Jadi kita tinggal lihat momentumnya aja, itu yang paling simple ya. Jadi kira-kira masih begitu, belum ada perubahan besar dari indeks kita. Kita masuk ke saham yang pertama, yaitu Inco. Saya mau pakai dua chart ya. Yang pertama WinX. WinX itu analisa secara teknikal. Nah, kalau nasabah itu dapatnya chart yang GD ini nih. GD ini trend follower. Saya juga udah upload nih cara menggunakan chart GD di satu video spesial yang udah diupload kemarin. Bagi yang belum nonton, silakan nonton dulu ya. Dan kalau yang ketinggalan video di hari Senin, biasanya Senin saya share hasil screener dan dibahas tuh satu persatu saham-saham yang masuk ke dalam screener itu. Nah, jadi ditunggu ya hari Senin nanti saya akan share lagi saham-saham yang masuk screener dan kita akan bahas semua yang ada di screener itu. Waktu itu biasa berapa ya sahamnya, ada kali 20-an, kalau nggak salah 15-20 saham. Jadi jangan sampai kelewatan. Barangkali teman-teman mendapatkan cuan lagi nih dari hasil screenernya Wisdom and Invest. Kita kembali ke pembahasan sahamnya, yaitu Inco. Inco tuh ya, lihat ya. Ketika momentumnya berubah menjadi merah tua, kesempatan untuk bottom fishing, jadi bisa spekulatif buy di area sini, harusnya sudah cuan. Kalau ini lagi di resist trend, maka boleh-boleh aja sih kalau teman-teman mau taking profit dulu ya, karena momentumnya memang masih merah juga. Jadi ini resist trend, di sebelah sini itu kebentuk, karena hari ini merah, kalau mau taking profit sebagian itu boleh aja. Nah, barangkali nanti baru ambil lagi ketika dia turun di area support lagi ya. Supportnya yaitu di area 6.425, 6.575 juga ada support nih. Nah, kecuali dia bisa breakout. Kalau dia breakout, maka jadi oke. Ini teman-teman mau entry juga boleh banget. Karena kalau breakout artinya bagus. Tapi kalau dia besok lower low, berarti dia mau ke support dulu. Berarti yang udah punya, silahkan mau taking profit sebagian boleh, sisanya pasang trailing stop, atau mau taking profit dulu, nanti lihat lagi di bawah. Kalau yang belum punya, maka wait and see dulu ya. Tunggu aja, lihat dia bisa nggak breakout. Kalau dia bisa breakout, maka silahkan kalau mau spekulatif buy. Dengan resist selanjutnya di 7.200. Untuk Inco,
Kita gunakan chart GD. Chart GD ini gampang banget. Kalau ada yang belum nonton video spesial membahas chart GD atau Green Dot, saya akan bahas sekilas ya tentang bagaimana cara menggunakan si chart GD ini. Simpel banget kok. Tinggal lihat aja titik hijaunya, artinya entry. Kalau dia titik merah, artinya exit. Jadi seperti di sini titik merah ya, itu artinya exit. Kalau candlenya warna kuning, jadi urutan warnanya nih, dari yang jelek sampai bagus, itu adalah hitam, oranye, dan hijau. Jadi kalau dari hitam ke oranye itu bagus, oranye ke hijau tambah bagus lagi. Kalau hijau jadi oranye, jadinya kurang oke. Apalagi kalau berubah menjadi hitam, semakin tidak oke lagi. Kalau candlenya masih oranye, maka tinggal di hold aja. Oranye atau hijau ya, itu artinya hold aja. Kalau candlenya masih hitam, artinya jangan entry dulu. Seperti itu. Simpel banget kan? Nah, terus ada garis-garis, itu support resistnya bisa teman-teman pakai sebagai support resist. Jadi kalau yang nggak ngerti gimana sih cara narik support, gimana sih cara narik resist, ya udah tinggal lihat ini aja ya. Garisnya kalau warna coklat, maka dia angkanya coklat di sebelah kanan. Kalau garisnya hijau, maka angkanya juga berwarna hijau di sebelah kanan. Jadi ini lagi di sini ya. Lagi di area sini tuh, support resist. Jadi ada dua potensi nih. Antara dia ke sini jadi bergerak begini atau dia akan naik ke atas dan melanjutkan trennya. Kalau di sini statusnya juga ada nih, kan candlenya masih oranye ya, jadi statusnya masih hold. Sehingga teman-teman tinggal ikutin aja kalau mau sesuai ini, misalnya sudah entry pas di sini mau hold, maka silakan hold. Tapi kalau mau taking profit, sebagian itu boleh-boleh aja. Kalau break, maka tinggal ikutan lagi ya. Kita lanjut ANTM. Jadi ANTM. Antam mulai nih, momentumnya juga berwarna merah tua. Jadi mudah-mudahan ya dia seperti Inco ikutan juga nih. Dengan resist 2080, 2130. Ya mau spekulatif buy dulu silakan. Supportnya 1975. GD, kalau GD sih belum ada ya candle orange atau titik hijaunya sini belum ada. Jadi menunggu aja, barangkali besok sudah mulai muncul titik hijaunya, jadi menjadi sinyal entry juga. Kalau mau spek buy, jangan lupa batasi resiko ya. Jadi kalau dia breakdown dari support, kalau yang menggunakan chart win, misalnya mau spek buy nih 1975, tapi ternyata breakdown, mau exit dulu, maka silahkan ya. Jadi kalau ini chart GD belum ada sinyal, kalau teman-teman yang suka menggunakan chart GD, maka disiplin aja ikutin sinyalnya. Belum ada sinyal entry, maka jangan entry dulu. Tunggu sampai titik hijau baru entry. Kita lanjut ke bumi. Bumi, momentumnya sih ada perbaikan ya, jadi sebenarnya cukup menarik. Perbaikan dalam arti ini kan harganya begitu-begitu aja ya, tapi di sini tren momentumnya agak membaik. Jadi mudah-mudahan dia segera breakout nih. Jadi harus bersabar-sabar dulu. Volumenya juga belum ada. Support di kita ambil angka low-nya aja nih. Sebentar saya cekin si bumi ini. Momentumnya sih masih berupa titik pink ya, jadi masih sideway aja. Kalau mau spek buy silakan, atau kalau nggak mau nunggu kelamaan, maka ini aja ya, menunggu ketika dia sudah mulai bergerak, baru teman-teman ikutan. Biar nggak kelamaan gitu nungguinnya. Support 132 nih. Di sini nih. Ini ya, 132 itu supportnya. Jadi batasi resiko, kalau misalnya dia breakdown, maka exit dulu. Jadi spek buy-nya pakai modal kecil aja dulu ya, titip sendal gitu istilahnya. Kadang-kadang teman-teman pada sering bilang, istilahnya itu titip sendal. Asal titip sendalnya jangan gede-gede ya, jangan sendal Herme gitu. Kita lanjut pakai chart GD-nya. Kalau chart GD, dia belum ada nih sinyalnya, belum ada titik hijaunya. Secara support tuh, ini juga ada ya, 132 dan 134 itu area support. Jadi kalau mau spek buy di area sana boleh, tapi kalau dia breakdown maka exit dulu. Dengan potensinya, barangkali dia akan mantul ke sini dulu ya, resist 149. Atau menunggu aja ya, biar disiplin, menunggu sampai sinyal titik hijaunya muncul, maka baru spekulatif buy. Ini belum ada ya, masih candle hitam. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu HRTA. HRTA.
HRTA dia lagi testing support, garis win line-nya di 308. Momentumnya sih mulai berubah menjadi biru tua nih. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada yang entry, misalnya dari sejak dia breakout atau sejak dia ada momentum ya, tuh di sebelah situ ya, sejak momentum biru perdana tuh di sebelah sini nih. Nah, kalau ada yang entry dari sana, maka mudah-mudahan sudah floating profit. Kalau di sini sih dari segitiga hijaunya sebelah sini, udah 53,3%. Tapi kalau telat entry, misalnya baru entry di sebelah sini, ya it's okay ya, masih cuan juga. Jangan lupa pasang trailing stop. Karena kalau jebol, dari garis win line muncul segitiga merah, itu artinya sinyal exit. Untuk yang ingin entry, maka wait and see dulu. Kalau misalnya dia mantul dari garis win line, boleh sih kalau mau spek buy. Dengan catatan dia bertahan ya di sebelah sini 308. 308. Kalau breakdown maka goodbye, exit dulu. Secara GD, secara GD malah muncul sinyal exit ya. Jadi wait and see dulu nih, makanya jangan terburu-buru untuk entry. Barangkali dia mau tutup gap dulu di sebelah sini, habis itu baru naik. Sehingga untuk HRTA ini tunggu aja sampai ada sinyal entry lagi, baru spekulatif buy ya. Jangan lupa pasang trailing stop, ingat. Kita lanjut ke BRMS. BRMS momentumnya ada perbaikan, dia lagi testing resistance di 170, resist selanjutnya 174, 180, 192, atau bahkan di MA 200-nya yaitu 197. Karena momentumnya masih merah, memang sih mengecil ya, harusnya kalau mau spek buy itu dari sebelah sini, ketika merah pertama kali, menjadi merah tua pertama kali. Kalau sekarang ini udah agak terlambat karena sudah di area resist, paling dia ke 174. Kalau misalnya nggak bisa naik lagi atau dia malah balik arah, artinya dia akan kembali ke area support. Jadi kalau misalnya teman-teman mau entry, wait and see dulu ya. Kecuali dia bisa breakout, muncul sinyal momentum seperti di sebelah sini, nah itu baru spekulatif buy. Tapi kalau dia belum ada momentum, dia balik arah, maka jadinya tidak oke. Jadi ini wait and see dulu. Kalau chart GD, ini sih ada ya titik hijaunya, tapi sifatnya spekulatif buy karena candlenya warnanya orange. Dia juga masih trend down, jadi kalau teman-teman nonton videoku, jangan sebetulnya masih, sudah break ya. Sifatnya spekulatif sih, ini udah cukup break. Udah oke sih. Tinggal dia besok penentuan akankah dia lanjut naik atau enggak. Kalau lanjut naik maka berpotensi ke area resist 178 nih. 174, 178 ya. Tadi kan di chart win juga ada resist di area 174. Maka kalau mau spekulatif buy on weakness sedekat mungkin dengan area support. Lalu jangan lupa untuk taking profit ketika dia sudah naik. Oke. Jadi sifatnya spekulatif buy ya, ada sinyal entry-nya. Jangan lupa buy on weakness. Selanjutnya adalah UNVR. UNVR, kayaknya UNVR harus lihat yang weekly nih. Hmm, nggak bisa. Kita lihatnya di sini. Oh, ini udah ada aku ada request tadi. Nah, jadi untuk UNVR, momentumnya sih ada perbaikan dari menjadi merah tua dan semakin mengecil ya. Jadi ada potensi dia bisa mantul dulu, tapi sifatnya mungkin hanya dead cat bounce aja. Karena belum oke-oke banget nih. Dengan area resist di sini garis win line yaitu 4330 ya. Yang angkanya kita buletin aja nih, 4330 sampai 4340. Atau 4350 nih ada garis win line tuh. Nah, coba kita lihat dari GD. Dari GD belum ada sinyal entry-nya, candlenya masih hitam, jadi belum ada sinyal entry ya. Tunggu sampai ada titik hijau, baru spekulatif buy. Tapi karena dia baru breakdown, naiknya pun kalau mantul sifatnya hanya dead cat bounce. Sehingga ini hanya untuk trading cepat aja, untuk fast trading. Dengan resist di 4450 tuh. Sebelah sini ya, resist 4450. Kita lihat target penurunannya.
Target penurunan bisa cek juga pakai Fibo. Ini Fibo-nya ya, tinggal diketikin, bisa multi time frame, bisa secara daily, ini daily ataupun secara weekly. Ini yang weekly, jadi ada potensi dia bisa ke support yang ini nih, 3750 sebelah sini tuh ya. Sebelah sini ada support juga. Nah, kalau ini dia adalah pattern head and shoulder, maka harusnya penurunannya setinggi itu ya. Jadi berpotensi banget sampai bahkan ke area 3750 atau 3280 nih. Jadi harus watch out. Ingat kalau misalnya mau bottom fishing, hanya manfaatkan untuk dead cat bounce aja. Dia begitu naik, jangan lupa taking profit. Setelah taking profit, nanti wait and see dulu. Barangkali dia beneran mau ke 3750 dulu ya. Baru nanti dipantau lagi, oke? Kita lanjut ke chart selanjutnya, yaitu ESA. Untuk ESA, kita lihat dari momentumnya ini berpotensi adanya ini ya, berpotensi adanya divergen. Jadi harus hati-hati. Yang ingin entry maka wait and see dulu nih. Di support MA200 ataupun garis win line tuh angkanya di 1000 sama 970 dan 925. Wait and see dulu aja ya, jangan entry dulu. Karena dia momentumnya juga baru berubah menjadi biru tua, berpotensi untuk koreksi dulu. Sama seperti di sebelah sini nih, momentum berubah menjadi biru tua, lalu dia koreksi, DCB, habis itu turun kembali ke bawah. Jadi kurang lebih seperti itu. ESA-nya juga. Secara GD, sinyal entry di sini, belum ada titik merah sih, tapi kalau besok dia lower low lagi atau dia breakdown dari support, harusnya sih sudah muncul titik merahnya ya. Sehingga jangan lupa dipantau ya. Untuk si SI-nya ini, misalnya teman-teman sudah punya barang, jangan lupa pasang trailing stop ataupun jangan lupa taking profit. Yang baru mau entry, wait and see dulu. Kita lanjut ke ASLC. ASLC belum oke nih. Dari momentumnya dia masih berupa titik pink, jadi belum oke. Tunggu aja sampai ada momentum biru band 4 seperti yang di sebelah sini. Baru teman-teman spekulatif buy ya, baru entry. Support di 93. Jadi ini belum ada sinyal entry dulu nih. Dari GD-nya juga masih candle-nya berwarna hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry. Support 93 tuh sama ya. Next support di 81. Kita lanjut ke Cleo. Cleo, momentumnya juga belum ada, masih berupa titik pink, maka tunggu aja sampai ada momentum baru entry. Ini volumenya juga belum oke-oke banget. Yang bagus kayak di sebelah sini ya, ada momentum, volumenya mulai, candlenya juga di atas garis win line terus. Nah, yang seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman cari saham-saham yang sinyalnya seperti itu, ada momentumnya ya. Secara GD sih ingat ya, harus lihat kalau teman-teman ada nonton yang penjelasan saya soal GD. Jadi chart ini tuh kalau misalnya dia lagi sideways, gunakan strategi sideways. Titik merah dan titik hijaunya bisa kita abaikan. Ini area sideways-nya karena dia bergerak di sini-sini aja. Maka gunakan strategi sideways yaitu BOS dan SOS. Buy on support, sell on strength. Jadi belum di swing dulu ya. Swing itu kalau dia misalnya sudah menjadi uptrend. Oke, jadi Cleo masih begitu-begitu aja. Tadi supportnya berapa tuh? 448, resist 505. Kita lanjut LP. LP ini kalau nggak salah saham baru ya. Coba. Oh, sudah mulai agak lumayan banyak candlenya. Secara momentum di sini ada pelemahan jadi masih belum oke. Ini supportnya 230 dan 220. Karena momentumnya lagi melemah, maka jangan entry dulu ya. Kalaupun mau entry sifatnya spekulatif aja. 230 memang lagi di support, tapi kalau dia breakdown maka ke 220.
Jadi kalau mau spek buy boleh, jangan lupa untuk disiplin karena kalau dia breakdown artinya ke support yang di bawahnya lagi. Kalau saran saya sih menunggu, mendingan cari saham lain yang baru mulai ada momentum birunya. Itu yang lebih oke ya. Jadi kita ikutan ketika dia baru naik. Jangan ikutan ketika dia malah baru mulai turun. Nanti jadi sering kena cut loss. Jadi untuk LP itu secara chart GD itu, chart GD-nya entry di sebelah sini ataupun di sebelah sini, titik hijau, atau misalnya entry-nya saat breakout, di sini udah sinyal exit ya, dan candle-nya masih hitam nih. Jadi menunggu aja sampai ada sinyal untuk entry lagi, atau menunggu saat dia breakout lagi, itu lebih aman lagi. Oke, jadi kalau ini candle masih hitam, support ada tuh 224, 220. Atau mau menunggu di area support itu aja ya, baru spek buy juga boleh. LP. Kita lanjut ke BRIS. BRIS-nya juga momentumnya masih melemah. Dia belum bisa bertahan di atas garis win line nih. Win line-nya masih berupa warna magenta terus, momentum terus melemah. Jadi jangan entry dulu ya. Kalaupun mau entry, paling entry-nya di area support. Begitu dia naik, taking profit dulu. Kayak kemarin tuh member win ada tuh yang entry ya di sebelah sini ketika pas di support ya 1445. Lalu ketika naik, karena dia naiknya tanpa volume, maka di taking profit dulu. Oke, dan terbukti memang masih merah ya, lagi koreksi lagi. Nanti pantau lagi aja di area support. Supportnya 1514 ataupun 1445 ataupun MA 200 di 1390. Jadi tunggu aja di dekat-dekat situ. Lebih aman sih support yang ini nih. Nah, mudah-mudahan dia mantul lagi ya. Dan teman-teman bisa taking profit lagi. Jadi untuk BRIS, untuk yang mau entry jangan dulu, tunggu aja di area supportnya yang lebih bawah lagi. Secara GD juga masih candle hitam ya. Ini muncul sinyal exit, walaupun dia candlenya candle naik sebetulnya. Candle up. Tapi masih berwarna hitam, sehingga jangan entry dulu ya, karena kita kalau menggunakan chart ini kan trend follower. Kita harus mengikuti tren yang sedang naik. So, pantaunya di area support aja. 1425 tuh kalau yang di sini. 1425, 1445. Kita lanjut ke SMGR. SMGR. SMGR momentumnya masih merah ya. Jadi kemarin walaupun candle hijau tapi momentumnya merah. Sehingga bisa kita hindari dulu. Jadi harusnya kalau menggunakan ini maka teman-teman sudah tahu exit dulu. Kayak di sini juga ya, momentumnya terjadi divergent. Sebelah sini dan sebelah sini dia pelemahan tren sehingga dia terkoreksi. Jadi belum ada sinyal entry, wait and see aja dulu. Kalaupun mau spekulatif karena ada MA 200 ya boleh, tapi kalau dia breakdown exit dulu ya. Dengan support selanjutnya di 6950, 6799 ini buletin aja nih. 6800. Itu support-support selanjutnya untuk si SMGR. Ini udah breakdown nih. Saran saya sih hindari dulu sih ya. Mendingan cari saham lain yang baru ada momentum birunya. Gitu. Jadi hati-hati ya untuk saham-saham lain, misalnya teman-teman ketemu yang momentum trennya ini mulai melemah, pada harganya bergerak naik, dia terjadi divergen, maka sebaiknya hindari dulu. Dari chart GD, candlenya juga masih hitam, belum ada sinyal entry, dia breakdown support, maka wait and see dulu ya, jangan entry dulu. Tunggu sampai ada sinyal titik hijau lagi, atau sampai dia breakout dari trennya lagi, maka baru entry. Jadi ini belum oke. Kita lanjut ke Cepin. Cepin juga nih. Momentumnya jadi merah lagi. Kembali merah, maka belum oke-oke banget ya. Skip dulu, atau kalau mau spek buy juga boleh sih. Spek buy di support 5250, tapi selama momentumnya masih merah, maka hanya untuk fast trading aja ya. Candlenya masih hitam, artinya belum ada sinyal entry. Jadi skip dulu aja. Support 5250, kalau misalnya dia mantul, teman-teman mau spek buy untuk fast trading aja, ingat fast trading, karena dia trennya masih down ya.
Lanjut, Indi. Indi, Indi menarik karena pertama dia ada divergen, kedua dia mulai muncul momentum walaupun momentumnya itu masih berwarna biru langit, tapi ini menarik. Mudah-mudahan dia bisa ke resist 2480, 2610 ataupun 270. Jadi yang mau spek buy silakan buy on weakness ya, tetap tetap buy on weakness. Chart GD, chart GD sudah muncul titik hijau dari berapa candle yang lalu? 1, 2, 3 dan berubah menjadi warna hijau. Jadi ini cukup menarik. Ini akan segera testing resist nih. 2380 itu ada resist. Next resist. Ini warna apa sih? 2650. Oh sama nih. Separuh coklat, separuh hijau. Karena bertindihan dia. Oke. Jadi itu ya. Ini sih boleh nih. Spekulatif buy ya. Kalau saham-saham yang lain kayak si Adro, PTBA kan udah Adro udah naik sih, PTBA-nya yang naik ya. Sama UNTR tuh, itu udah pada naik, indinya terlambat. Mungkin nanti gantian ya, habis ini si indinya. Kita lanjut MEDC. Oke, MEDC. Kita lihat. MEDC, momentumnya ada perbaikan, jadi sempat mantul ya sejak dia muncul momentum yang di sebelah sini. Ini dia testing resist trend dan ternyata malah balik arah. Sebaiknya sih mudah-mudahan teman-teman sudah exit dulu karena candlenya berpotensi untuk ke support dulu nih. Antara dia mau testing support win line di 1100 atau 1050 atau bahkan ke 990. Jadi wait and see dulu ya untuk yang ingin entry MEDC-nya. Kalau yang udah entry sejak di sini, maka mudah-mudahan sudah taking profit juga. Nanti baru wait and see lagi apakah dia mampu breakout. Kalau dia breakout dari trend line-nya, maka berpotensi ke 1285 atau bahkan ke 1, ini berapa sih? 1310. Oke. Chart GD. Chart GD-nya sih masih warna orange ya. Tuh dia kena resist, maka dia balik arah. Kalau dia breakdown lagi dari candle yang ini, kayaknya candlenya berarti inside bar kah? Oh, di sebelah sini. Kalau dia breakdown dari sini, maka menjadi sinyal exit tuh. Dia berpotensi ke support yang sini 1020 atau bahkan ke 985. Yang baru mau entry, maka wait and see dulu. Tunggu aja di area support. Yang udah punya jangan lupa pasang trailing stop. Walaupun ini statusnya masih hold, tapi kalau misalnya modalnya teman-teman cukup tinggi, maka mudah-mudahan udah taking profit duluan ya. Oke, jadi kira-kira itu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan lainnya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Atau misalnya teman-teman punya kritik dan saran atau komentar-komentar. Atau ada yang cuan dan silahkan komen juga di bawah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cuan karena dengan begitu akan memberikan semangat ya ke teman-teman yang lainnya. Ataupun saya juga semakin tambah semangat. Karena artinya video ini bermanfaat banget. Kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman dapat cuan yang lebar. Besok ada hari Jumat, jadi jangan lupa jangan terlalu agresif ya. Biasanya hari Jumat itu volatil. Semoga teman-teman cuan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!